Halo guys, Aneh Wawan. Nah, di sini nih tadi sore tuh baru datang tuh paketnya, cooler baru dari pesan kapan ya? Pagi kemarin, nggak tahu deh. Pokoknya itu dah. Yuk kita langsung ambuk aja tuh suaranya. Ya agak kopong juga sih, kayak kayak buka kotakan cina, yang gacha itu loh. Buka dulu. Tuh alamatnya udah aku sensor btw, biar kalian nggak ngirim macam-macam ke alamatku kan. Repot juga ntar dikirim itu. Kita buka dulu, anjas rapi bet dah. Set ya, speed apa aja kali ya. Widih, kotaknya udah kelihatan guys, tuh tulisan Cina. Emang coolernya nggak ada merek sih, cuma dari performa itu bagus banget. Ini udah dites sama si Bang Randy itu di YouTube dia aja kaget itu sama performanya dibandingkan sama harganya. Wih, ini asli dah, gue kan pesannya bubble wrap sama kardus ya, cuma nggak ada kardusnya, kocak. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ya gara-gara nggak ada kardus ya boxnya penyok gitu tuh kan. You know JNT kan biasanya barbar tuh dilempar. Nah, ini tampak depan dari itunya, kotak coolernya. Tuh dia tuh namanya X9 gitu, Cina. Jadi nggak tahu merek apa kan. Tuh udah kebuka lagi. Gara-gara nggak pakai kardus penyok pula. Gue benerin aja dah. Tuh di atasnya tadi ada tulisan, di belakangnya ada fitur-fiturnya aja tuh. Tuh dari gambar itu lengkap sih kelihatan fiturnya. Nih gua. Tuh jadi voltasenya tuh bisa di 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Atau bisa juga 9 volt 3 ampere ya. Gede juga, kocak. Terus fitur yang lainnya tuh kayak ada silent gitu, fan-nya gitu. Ya kita coba nanti lah ya, apa bener-bener silent. Set dari depan kece juga. Nah, kita dari samping Cina juga tuh. Kayak nggak ada mereknya gitu loh. Nah, kita langsung buka aja, guys. Wah, ada yang jatuh. Oh, Type-C to Lightning. Aduh, nggak kepake lagi. Oh, berarti bisa sambil dicas ini, guys. Itu keluarnya. Ada buku itu nah, tadi kabel Type-C to Lightning nggak bakal kepake, nggak ada iPhone soalnya. Ya, useless. Ada kabel itu micro USB Type-C sama USB A. Itu panjangnya berapa nggak tahu. Panjang tuh kayaknya. Udah kita buka, ada panduan buku panduan. Bahasanya Cina kah? Oh iya, Cina. Mandarin. Iya, nah tuh gulanya tuh bisa buat sambil cas. Cuma Lightning nggak kepake sih. Tuh jelasin fitur-fiturnya. Oh, ada Inggrisnya. Bangke. Ada Inggrisnya, guys. Tinggal dibaca. Udah tuh dijelasin tuh kenapa pakai bahannya ini, tuh dijelasin. Warranty ya. Ada clearance. Udah kita buang. Noh, sekarang nih yang utama, coolernya. Ya first impression sih gede juga ya kalau dipegang-pegang. Tuh bagusnya dia tuh udah pakai itu, guys. Udah pakai apa? Thermal pad. Jadi nempel ke belakang HP-nya tuh maksimal. Nah, dari build quality bagus juga tuh. Pernya bagus, nggak kopong. Terus dari plastiknya juga nggak kaleng-kaleng loh, guys. Berat juga tuh kalau dipegang. Kalau pegang secara langsung ya. Tuh, berat. Terus itu udah pakai Type-C itunya. Ya, kita colok itu indikator suhunya betul yang di itu. Indikator suhu itu, tapi nggak berani bilang itu sih akurat sih ya, soalnya kan dia ya gitulah. Nah, tuh inputnya dari USB Type-C. Terus bisa di output yang sampingnya tuh Type-C to Lightning bisa tuh. Atau Type-C to Type-C ya seharusnya. Kan HP ku Type-C tuh. Tapi nggak ada kabelnya. Nah, udah. Ya kita bandingin dulu ya sama cooler itu. Coolerku sebelumnya yang kerakitan. Nih aku tampil. Nah, jadi gini nih. Bagi kalian yang penasaran sama bentuk cooler yang kurakit tuh ya gitu bentuknya.
Jadi pakai holder HP ku gabungin di peltir sama heatsink, terus ku atasnya ku kasih kipas. Nah gue kasih colokan dua itu soalnya nggak ada modulnya. Jadi mumpung ada adaptor yang gak kepake, nah jadi ku buat aja tuh buat colokan fan-nya, yang colokan hitam itu buat fan btw. Jadi kecepatan fan-nya bisa diatur, sama yang USB A itu yang putih itu buat peltirnya. Jadi tuh kabelnya ruwet ya. Tapi lumayan sih untuk menemani kulaf selama ini. Ya nggak diragukan. Tapi ya harus istirahat ya, soalnya udah upgrade. Kasihan. Nah kita buka dulu cenah itunya. Wah, anjas. Tuh thermal padnya bagus loh btw. Dia tuh solid gitu, dia nggak kaleng-kaleng lah. Ibaratnya di harga 200k-an itu tuh nggak nanggung anjir, padahal barang Cina biasanya. Biasanya kan Cina harga murah tuh ada harga ada rupa, tapi ini kayak ngecit gitu. Yuk kita langsung coba aja nih. Kita nyalain. Di itu ya, charger 10 watt BTW ini. Apakah cepat cenah? Wih anjas. Yang pasti RGB cenah. Nambah FPS. Tuh tapi indikatornya agak ragu sih aku. Kudu diukur langsung pakai termogun gitu. Yang buat gitu apa ngasih suhu pakai laser. Ini betul suhu kamar ya guys. Jendela ditutup, itu agak sumpek juga, pintunya ditutup juga. Ya itu dapat suhu segitu main sih. Ada mulai ngembun, masih belum terlalu banyak. Betul dinginnya tuh ngerata gitu dari suhu dari apa? Dari thermal pad yang samping. No, suaranya lumayan sih. Emang bener ya yang di box dia tuh nggak terlalu berisik dia. Apalagi kalau dikasih itu, dikasih oil, dikasih minyak di fan-nya nantilah kita coba bongkar langsung ya buat ngupgrade thermal paste. Ini soalnya barang Cina udah pasti lama di stok, lama di gudang. Jadi ada inisiatif buat ganti thermal paste-nya sih aku. Harusnya sih ada keraknya ya. Kalau ada kerak sih udah harusnya diganti tuh thermal. RGB-nya lumayan juga tuh. Udah dingin cenah gila. Nah nanti kita tes ya buat main game. Sama tes 3D Mark juga nanti itu. Itu yang aku tes 3D Mark after repaste ya, habis diganti pastanya. Oke coba bandingin ya sama cooler yang sebelumnya. Colok dulu ntar. Wait dicolok soalnya agak ribet cenah. Colokannya ada dua. Ya gitu lah. Di tanganku bangke. Kita colok, kita bandingkan guys. Tuh. Dari suaranya aja udah beda loh. Kalau yang silentan mana itu silentan yang baru ya jelas. Terus heatsinknya tuh ya gitu sih, lebih optimalan yang baru masalahnya. Dia langsung nyembur keluar gitu. Kalau yang lama dia tuh kan heatsinknya tuh dikipasin gitu. Jadi ya gitulah susah jelasnya. Kita diamin dulu guys. Bentar. Oke, kita time skip.
Kalau habis berapa detik tadi ya? Kayaknya tuh kalau embun sih normal ya kayak biasanya emang cooler kok. Ya gitu soalnya kalau buat tes langsung udah pasti bagus. Buset embunnya gila. Banyak banget. Kalau untuk tes langsung udah pasti lebih unggul yang pakai thermal pad. Soalnya permukaannya tuh lebih merata dia. Penghantaran panasnya. Ya. Tuh ada hawa panasnya gitu loh yang dikeluarin pakai yang apa fan baru. Kalau yang cooler buatan kayak nggak maksimal gitu panasnya dikeluarin. Kayak ada thermal issue gitu. Dah. Apa saatnya kita bongkar guys kayaknya. Nah, aku mau ganti thermal paste dulu guys, pakai thermalnya si Deepcool Z5. Yang bisa aku pakai di laptop. Oke, kita bongkar dulu, kita siapin. Kita congkel dulu. Pertama tuh congkel bagian yang di atasnya itu. Dia soalnya bautnya ada di situ, ada 2 atas, 2 di bawah. Gampang, nggak perlu itu sih sebenarnya, nggak perlu dicongkel platnya. Takut penyok. Oke. Kayaknya kita cepetin aja ya. Biar nggak lama makan durasi. Kita cepetin aja kali. Oh ya, bukanya susah juga ya nyongkelnya. Ya perlu sedikit tenaga sih sudah. Nah, ini kalau yang udah tuh tinggal dicongkel. Bagian yang gak ada port USB Type-C-nya dulu ya guys, biar gampang nanti. Tuh, congkel pelan-pelan. Ya sarankan sih congkelnya pakai alat yang buat buka HP tuh. Kalau pakai besi kayak aku sih, gak ada itu, ada resiko buat lecet gitu. Akhirnya ini kudu ditarik sih. Ntar. Belum, harus dicongkel lagi bagian satunya. Ya perlu tenaga sih bener. Cuma aman kok, aman. Cooler ini kalau dibuat dibongkar aman. Jadi misal mau bersihin heatsinknya gampang ini. Nggak kayak Memo yang baru, dia kayak dilem gitu filternya. Butuh tenaga. Nah, ini ke dalamnya. Nah, kelihatan heatsinknya guys. Ada heatsink, fan, sama ada modul RGB-nya tuh. Modul RGB ada 4 LED. Terus ada itu dia pakai pin, ada indikator suhu, ada port Type-C female, sama kita lepas dulu guys biar bisa gitu. Kita lepas dulu tuh biar bisa disingkirin. Tuh, build quality-nya lumayan loh. Bagus anjir kalau di harga segini. Tuh heatsinknya lumayan guys. Kalau untuk fan-nya sih bisa dibuka, ada bautnya. Kalau pengen ngasih minyak yang Tamiya itu, minyak Tamiya biar nggak berisik. Terus heatsinknya pun bagus ini. Heatsinknya bagus banget, solid build quality-nya. Terus kita buka heatsinknya dulu guys. Kita buka buat ganti thermalnya. Soalnya padnya itu atau plat covernya itu ada di bawah heatsink. Jadi harus dibuka dulu buat ngebersihin thermal paste sisa, ganti yang baru gitu. Kita cepetin aja guys. Nah, udah bisa kebuka. Agak pelan-pelan guys, soalnya ada konektor
indikator suhunya tuh yang kabel merah. Itu ditarik dulu baru bisa dilepas dipisah. Biar gampang. Tuh thermal pastanya itu bukan cair lagi, dia agak kental gitu. Nah, nice. Nah, ini udah aku skip, udah bersih itu. Udah aku bersihin. Tinggal diganti kan, di repaste. Tuh udah bersih. Dia peltirnya custom ya, pakai kodenya X9. Yang biasanya kan pakai apa? TEC itu. TEC1 sebetulnya. Tuh thermal pad bagus banget. Dia platnya udah pakai copper. Terus kotor. Tuh, pakai copper kan platnya, udah kayak Black Shark. Pakai plat terus tinggal di itu ya. Kalau ini sih buat merata itu ya, kalau buat merata sih kalau gua ya bakalan itu sih. Itunya X bentuk thermal pastanya. Wait, ku anu dulu. Tuh, ini ku bandingin dulu yang 3 cm sama yang 4 cm. Cuma nggak adil ya, soalnya ke cooler buatan itu jauh banget dayanya. Dia nggak full power. Terus belum pakai thermal pad juga. Ya ntar kalau ada itu ya buat beli power supply. Kayaknya kalau full power ini cooler buatanku harusnya bisa ngalahin sih, soalnya full powernya dia di 72 watt, 12 volt 6 ampere. Tinggi banget deh. Ini terserah sih mau dibentuk apa. Kalau gua sih X ya. Takutnya sih nggak ngerata ya. Ya aku kasih X aja. Cuma jangan sampai bleber ya, ntar kemana-mana aja. Kotor malahan. Kayak kita cepetin aja. Nah, kalau thermal pastanya udah dikasih, tinggal pasang ulang itu pengukur suhunya di lubangnya ada. Tinggal ditempel, jangan barbar guys. Udah pelan-pelan aja, kita cepetin. Nah, bautnya tuh jangan langsung kencang satu baut gitu ya. Harus diratain, misal tuh. Kencengin satu, kencengin satunya lagi, jangan langsung dikencengin. Jadi bertahap biar merata aja. Nah, kalau udah tinggal kita tes nih. Kita lebih dingin apa enggak nih? Ya harusnya lebih dingin ya, harusnya. Soalnya kan Deepcool itu bukan brand kaleng-kaleng juga sih. Kita ya tuh, itu putih-putih sebenarnya agak kurang suka sih sama desainnya. Pengen ngilangin tapi susah. Ada. Nah, langsung kita tes aja nih. Apakah lebih dingin? Ini tanpa pakai casing dulu nih. Telanjang. Anjay. Set. Heatsinknya nanti aja ya dipakainya. Kita ngetes dulu dinginnya. Tuh, dia tuh hawa panasnya tuh ada keluar gitu loh. Gila. Pendinginannya tuh bagus banget ini. Ya kayak konsep peltir, semakin sisi yang panas bisa nahan panas, semakin dingin juga sisi dinginnya gitu. Agak kotor guys tadi kena thermal pasta. Wih, udah dingin loh. Ya, nice lah. Nice. Berhasil. Dah tinggal kita habis ini pasang casing. Oh iya, jangan lupa dipasang lagi tuh ke konektor LED-nya ke pin.
ada di PCB-nya. Kita cepetin. Nah kalau udah tuh udah baru bisa nyala tuh. Kalau nggak dicolokin dulu mah nggak bisa. Tapi kayaknya kalau dilepas beban yang dibutuhkan itu mengurang deh, harusnya ya, harusnya. Tuh tinggal dipasang lagi. Dingin guys, gila, cepet banget dia ngedingininnya. Sebentar itu tadi langsung embunnya tuh sebanyak itu masalah. Gila. Sangat efisien sekali ya. Ya worth sih, worth banget di harga segini. Worth banget soalnya udah kayak Black Shark yang harganya 250-an. Bahkan mungkin bisa ngelebihin ini yang ini. Udah kita pasang lagi rapat-rapat. Kita cepetin aja. Nah kalau udah kepasang semua kayak penutup baut sama bautnya, habis ini pengen ngetes guys 3D benchmark sama Antutu ya kalau bisa. Ya langsung in gamenya juga tuh nanti. Oke, cekicrot. Sekalian sama ngebandingin juga sama cooler buatan. Ya sampai jumpa di pengetesan ya. Oke, masuk ke pengetesan. Ini kutesnya nggak pakai cooler. Jadi kalau nggak pakai cooler itu base lob skornya cuma di sekitar 386 dong, kocak. Sama low-nya tuh low banget dia, di 270-an dong. Sama stability-nya di 70% kita bulatin aja. Tuh. Jadi pas di lob ke 8 itu kurangnya jauh banget ini performanya. Lihat dari diagramnya aja udah kelihatan ini dia menurun. Terus dari suhu gila gede banget, 44 sampai 49 derajat. Ya. Ini kalau nggak pakai cooler ya. Nah, yang ini nih pakai cooler yang buatan tapi. Jadi base loop-nya naik dia. Dari yang pertamanya 386 jadi 471. Gila. Ini low skornya yang pakai cooler buatan ini sama kayak base skornya yang nggak pakai cooler gitu. Jadi improve banget. Ya termasuk bangga sih cooler buatan bisa sebagus ini. Stability-nya naik 8%, 8,6%. Nah, dia lebih itu ya, lebih stabil dia diagramnya. Soalnya suhunya lebih terjaga. Tuh tinggi banget. Cuma ada drop di loop ke-8 ya, selalu ke-8 dropnya. Yang tadi juga di 8, di 8 kali. Ini soalnya loopnya 20 kali nih. White Love Extreme. Suhunya 40-43. Wah, dingin. Ini termasuk dingin sih. Ketimbang yang tadi 44 sampai 49. Panas banget. Terus lanjut yang pakai cooler baru X9 tuh. Dari yang base score-nya 471 doang. Ini naik jadi 506. Ini lumayan banget naiknya. Cuma low-nya dia entah kenapa rendah ya, stability-nya juga turun cina. Emang dia tuh gua lihat dari tabelnya emang tinggi, tapi ada di lob 11 ini dia tuh kayak nurun gitu dia. Nurun tapi dia naik lagi dia. Naik lagi terus turun lagi. Entah kenapa kayak gitu, kayaknya antara daya yang di chargerku ke charger yang ini, ke charger lagi ke cooler itu kayaknya nggak bagus deh. Kayaknya turun gitu daya yang disupply. Ya jadi ya ini, tapi ini temperaturnya ini sumpah dingin banget.
Yang tadi kan minimalnya cuma 40, ini sampai 36 derajat loh. 36 derajat ke 43 maksimalnya. Gila dingin banget sih. Ini kayaknya masalahnya di adaptornya doang nih kayaknya. Soalnya chargerku abal-abal Cen. 10 watt doang. Oke. Udah kelihatan kan bedanya apa nih? Kasarnya gini. Ini yang nggak pakai cooler, ini yang cooler buatan, dan ini yang cooler X9 yang itu, yang beli. Oke, udah. Jadi kesimpulannya di harga 200k nih menurutku ya, ini worth banget sih, soalnya ada peningkatan performa. Kalau enggak sih nangis. Ya sama cooler buatan ya untungnya naik performanya, ada bedanya. Ya, kalau ya ada yang minat itu ada di deskripsi link pembeliannya. Oke. Makasih semua yang udah nonton, Aneh Wawan, and see you di lain kesempatan. Bye bye.